Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kali ini kita ada pada pertemuan yang ke-9 untuk melanjutkan pembahasan kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Kita sampai pada bab yang ke-23, yaitu bab maja'a anna ba'da hadhil ummah ta'budul awthan. Ya, bab yang menjelaskan bahwasanya sebagian umat Islam ini kelak akan ada yang menyembah berhala. Disebutkan oleh penulis 3 ayat yang membicarakan tentang penyimpangan orang-orang Yahudi dan Nasrani dari kalangan umat-umat terdahulu yang tentunya kelak akan menimpa umat Islam sebagaimana nanti diterangkan oleh Syekh pada hadis Nabi SAW sebagai dalil yang keempat di dalam kitab ini. Mulai dari ayat yang pertama disebutkan di sini adalah Quran surah An-Nisa ayat 51. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila." Allah mengatakan, tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari Alkitab, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani? Mereka beriman kepada al-jibtu dan at-taghut. Yang dimaksud al-jibtu di sini adalah sihir, ya, atau penyihir, tukang ramal, ya, atau yang serupa dengan itu. Sedangkan taghut yang dimaksud di sini adalah syaitan dan segala apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi mereka-mereka yang diberikan Alkitab, mereka menyimpang di dalam akidah mereka, ya, mereka beriman kepada sihir, tukang-tukang ramal, ya, syaitan yang menyesatkan mereka dan menyembah kepada sesembahan selain Allah, bentuk-bentuk kesyirikan. Wa yaquluna, sedangkan mereka mengatakan lilladzina kafaru, kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrik di kota Mekah, haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Ya, mereka ini, ya, adalah lebih lurus jalannya daripada orang-orang yang beriman, ya. Kemudian juga disebutkan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 60, "Qul hal unabbi'ukum bi syarrin min dzalika mathubatan 'indallah man la'anahu Allah wa ghadiba 'alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir wa 'abadat taghut." Katakan Nabi Muhammad, maukah aku beritakan kepadamu tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya daripada orang-orang fasik di hadapan Allah Subhanahu wa taala tersebut, yaitu orang-orang yang dilaknati dan dimurkai, dan di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, dan orang-orang yang menyembah taghut atau sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi Allah menceritakan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 60 ini golongan orang-orang ahlul kitab yang menyembah kepada taghut. Kemudian qala alladzina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjida. Dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 21 Allah berfirman, orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka, yaitu Ashabul Kahfi yang meninggal di dalam gua, mereka mengatakan, sungguh kami akan mendirikan sebuah rumah peribadatan di atas gua mereka. Ini dalam rangka untuk tabarruk, untuk ngalap berkah, ya. Dan ini termasuk bentuk penyimpangan akidah yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam 3 ayat yang disebutkan Syekh di sini menerangkan penyimpangan-penyimpangan akidah yang dilakukan oleh ahlul kitab, maka setelah itu didatangkan sebuah hadis Nabi SAW yang mengisyaratkan tentang apa yang disebutkan oleh Syekh pada judul bab ini, bahwasanya sebagian daripada umat Islam ini kelak akan ada yang menyembah berhala atau melakukan penyimpangan akidah yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Dalam hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, ya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la tattabi'unna sanana man kana qablakum hadzwal qudzati bil qudzah. Kelak kalian akan benar-benar mengikuti tradisi umat sebelum kalian. Hadzwal qudzati bil qudzah, selangkah demi selangkah. Hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuhu. Ya, sehingga jika seandainya mereka masuk ke dalam lubang kadal gurun, la dakhaltumuhu, niscaya kalian pun juga akan mengikuti mereka masuk ke dalam lubang tersebut. Ya, jadi kalau kita memperhatikan lubang yang dijadikan sebagai rumah dan jalan, ya,
kadal gurun itu untuk sampai kepada rumahnya itu adalah lubang yang sempit, kemudian ya pengap dan gelap, artinya sulit sekali untuk dilalui. Artinya ya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di tengah-tengah ahlul kitab di masa dahulu yang mungkin sulit untuk dilakukan oleh umat ini tetap akan diikuti oleh umat ini. Tetap nanti di tengah umat Islam itu ada yang melakukan penyimpangan tersebut. Qalu, para sahabat berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, al-Yahud wa Nasara, apakah yang dimaksud umat sebelum kami ini adalah dari kalangan Yahudi dan Nasrani? Qala, maka Nabi mengatakan, faman, maka siapa lagi? Maksudnya kalau bukan Yahudi dan Nasrani, maka siapa lagi? Ya, hadis ini akhrajahu, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahih keduanya. Yang kesimpulannya adalah ya, melalui hadis ini Nabi SAW menjelaskan ya, bahwasannya nanti di tengah umat Islam ini ada yang mengikuti penyimpangan Yahudi dan Nasrani yang telah digambarkan dalam Al-Quran dan Sunnah tentang penyimpangan mereka. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.